Saya katakan, Anda itu kan sedikit. Kalau ditantang untuk berdebat ya, tidak ada yang mau. Cobalah, saya tantang nih. Habis saya ngomong gini, siapa yang berani membantah dalil-dalil ini tadi? Siapa? Paling besok bikin medsos dengan cara kampungan, lalu memfitnah Mahfud anti-Islam gitu. Nggak bisa, justru saya ini Islam. Makanya saya membela orang Islam yang banyak. Tidak ada sistem pemerintahan di dalam Islam itu. Sistemnya bebas berdasar pilihan sendiri, sehingga negara kita, negara Republik Indonesia ini, sistem pemerintahannya sudah sesuai dengan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan sistem. Coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekannya. Tapi percayalah, itu tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi. Oke? Negara khilafah itu. Lalu ada yang begini, Bang Karni. Ada Pak Mahfud, Nabi itu kan mendirikan negara juga. Itu contohnya. Tidak bisa kita mendirikan negara seperti Nabi. Tidak bisa. Karena sekarang tidak ada Nabi lagi. Coba, Nabi itu mempunyai 3 kekuasaan. Legislatif, eksekutif, yudikatif itu ada di tangan Nabi. Nabi yang membuat hukum karena dia mendapat wahyu dari Allah. Kalau sekarang siapa membuat hukum? Tidak ada Nabi. Ya kan? Tidak ada lembaga yudikatif zaman Nabi. Tidak ada pemilu di zaman Nabi. Tidak ada menteri di zaman Nabi. Nabi pegang legislatif, eksekutif, yudikatif. Apakah kita akan ikut negara seperti itu? Pasti dilarang oleh Nabi juga, karena tidak ada Nabi. Maka cara membuat hukum itu di zaman sesudah tidak ada Nabi, macam-macam. Ada yang pakai Darun Nadwa, Dewan Perwakilan Rakyat, seperti kita. Seperti Mesir, Maroko. Ada yang pakai Darul Ifta. Darul Ifta itu artinya fatwa ulama. Ada yang pakai pemilu pemerintahnya, ada yang sistem presidensial, ada sistem parlementer. Beda-beda dan itu benar semua. Tidak yang salah. Oleh sebab itu jangan nyalah-nyalahkan bahwa wah, yang di Indonesia itu kafir, tidak ikut, saya tidak bisa. Kalau ada, datang ke saya atau saya diundang. Bertaruh kalau ketemu. Ada. Tidak ada. Jadi Indonesia itu sebagai sebuah produk ijtihad, sesuai dengan kebutuhan waktu dan zaman, yang ditetapkan oleh para ulama bersama para pendiri negara, memilih negara inklusif, negara Pancasila. Itu sudah benar. Tidak ada yang bertentangan dengan syariah. Oleh sebab itu jangan mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda pilihan cara bernegara. Yang penting bagi Islam, khilafah itu harus ada. Tetapi sistemnya bebas. Yang terpenting maqasidus syar'i. Apa maqasidus syar'i? Maksud diturunkannya ajaran tentang khilafah itu apa? Membangun keadilan, kemaslahatan umat, memilih pemimpin yang jujur, menegakkan hukum. Nah itulah maksudnya. Bukan lalu sistemnya harus ini, harus. Tidak ada itu. Kalau ada saya mau ikut, karena saya orang Islam, wajib kalau memang ada menurut Soekarno.